Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Guru di hari liburnya? Konten kreator tidak ada hari libur ya? Tidak ada hari libur. Hari liburnya menentukan sendiri kapan. Salah satu bentuk keresahan saya sebagai guru adalah generasi muda sekarang habis dimakan oleh media sosial. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Obrolan santai. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Ini ada dua penerus bangsa. Hah? Dua penerus bangsa? Coba. Cita-citanya Mas Etes kalau udah gede mau jadi atlet apa? Mau jadi presiden. Ya, Bang. Kalau Repang apa cita-citanya Repang? Dan Etes kalau udah gede mau jadi atlet apa? Dua penerus bangsa mau Bang. jadi presiden. Terus mau jadi presiden. Ya, Repang mau Bang. sarjana. Kalau Repang apa cita-citanya Repang? Dan Kalau Repang apa cita-citanya Repang? dari janda. Kenapa bilang begitu? Ya kenapa harus cari janda ya? Itu pasti bercandaan-bercandaan. Iya, Kita dia remaja dia seorang. dia sering nongkrong sama bapak-bapak nggak jelas gitu. Aduh. Nah ini pentingnya ngurus anak ya Baraya ya. Si anak tuh jangan dibiarkan untuk ada di lingkungan yang tidak layak untuk tumbuh kembang mental, karakter dan intelektualitasnya gitu. Itu kayaknya sudah terdoktrin dan teracuni itu. Dua-duanya kali enggak ya menurut Pak Guru? Apa? Dua-duanya enggak? Kalau yang Jan Etes itu mah karena dia ada di keluarga itu gitu ya. Ya mungkin juga dia punya pikiran. Tapi kalau yang bawah tadi itu aduh. Itu viral banget masa itu Pak Guru. Yang dijadiin bercandaan, jadiin meme. Ya kenapa harus janda gitu? Kenapa harus janda? Aduh, dan itu tuh khas bapak-bapak yang kolot banget gitu. Yang janda tuh. Iya. Iya bercandaan Markop itu mah. Iya, warkop. Aduh. Ya Ini- sudahlah. Kemarin ada job fair. Pak Guru pernah mengunjungi job fair enggak? Tidak. Ini saya Saya pernah tidak mengunjungi- pernah ngelamar kerja ya. Mengunjungi job fair terus ini Wih. Udah kayak konser Dewi Persik ya. itu sampai rusuh sisi sama Alay, alas ya. saking pusasinya kayaknya mereka. Nah, kenapa lempar-lemparan? Ya, Oh, nunggu pintu dibuka. pintu dibuka. Alay, berapa puluh orang ini? Coba lihat. Oh banyak banget Pak Guru itu di satu sisi, belum di sisi belakangnya lagi jalan-jalannya itu baru di lapangannya. Dan saya tahu itu di Cikarang. Karena dirimu pernah kerja di situ ya. Oke, Dan job fair itu sangat gimana ya? saya dapat bocoran dari pemerintah, ya bocoran langsung ininya gitu ya, bukan ngambil dari media. Kayak saya lihat, nah ini dia. Ini datanya, mana datanya? Nah ini dia, nih, tuh Apa itu teh? data dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Mm-mm. Dan punya statistik dan kemudian diajukan ke BPS dan kemudian ini diupload di media digital. Tapi yang punya data lengkap ini hanya pemerintah. Ya kan saya tuh sering bilang saya juga suka bantuin pemerintah, makanya data-datanya juga saya tuh suka dikasih. Nah ini mereka mengklaim bahwa justru angka pengangguran di Indonesia itu turun. Dari tahun sebelumnya 7,07% berubah menjadi 4,76%. Dari berapa? Dari 7. Dari 7,07% penganggur berubah menjadi 4,76%. Nah, 3%-an lah ya. tapi setelah saya amati sebenarnya ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak diklaim sama pemerintah gitu. Seperti apa contohnya? Kayak misalkan tukang gorengan di trotoar jalan gitu. Pertama kan pemerintah tidak
membuka lahan pekerjaan untuk itu gitu. Kedua, bahkan itu sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan gitu. Karena peraturan itu nanti kan si makanan itu harus dicek lab dulu, BPOM dulu, terus tidak boleh ada di trotoar gitu ya. Tidak boleh ada di tempat tertentu. Kemudian nanti itu pecin sausnya juga harus diperiksa dan sebagainya. Nah, tapi kan kebanyakan masyarakat kita tuh hidup dari situ. Nah, itu dikategorikan sebagai bekerja. Nah, ketika penganggur itu turun, nah mereka mengatakan, nah ini naik gitu pengangguran di Indonesia turun sampai 3% ya dalam waktu 1 tahun. Itu adalah kinerja yang positif dari pemerintah gitu dan sebagainya. Ini ada datanya. Tapi ini Pak Guru kalau ngomongin soal yang dagang termasuk yang dihitung oleh pemerintah, berarti apakah dengan banyak yang dagang, banyak yang masuk daftar ojol, itu karena lapangan pekerjaannya itu doang atau apa? Soalnya setelah saya pindah ke Bandung, karena pada saat saya di Cikarang itu ngerasa kalau ya sekolah terus lapangan pekerjaan di sini tempatnya ada nih, lingkungan industrinya ada, peluang kerjanya ada. Tapi ketika pindah ke Bandung, saya mikir ini karena orang-orang yang lulus sekolah tuh pada kemana? Iya, ya kalau Bekasi Cikarang itu kan memang pusatnya industri gitu. Ya kayak ada tempatnya nih. Tapi kalau misalkan ini kayak di kota di Bandung nih, terus lulusan sekolah saya tuh kadang mikir ini dia larinya kemana ya? Pantesan banyak yang daftar ojek online. Iya, jadi sektor formal di Indonesia itu menyerap tuh kurang dari 2 juta orang formal. Sedangkan yang jadi berapa? PNS gitu ya, kemudian yang jadi pegawai swasta dan sebagainya, itu setahunnya hanya menyerap tuh 2 juta orang atau kurang dari itu. Nah, sisanya yang bekerja, yang puluhan juta orang itu sektor informal. Nah, makanya kalau pemerintah berani membanggakan jumlah tenaga kerja yang mereka serap itu dari seluruhnya, nah itu sebenarnya nggak pas. Yang mereka layak banggakan itu adalah sektor formal di mana mereka memang yang menyediakan lahan itu. Kalau sektor informal, kayak misalkan yang tadi itu gitunya, tukang dagang gorengan, terus ini nih, bank keliling, Bang Emok. Nah, itu kan sebenarnya ilegal, tidak boleh. Iya, Tapi itu sama pemerintah diklaim itu adalah bagian dari pekerjaan. Tulisannya apa? Wirausaha gitu kan di data. Menurut BPS ini wirausaha gitu, udah selesai gitu kan. Padahal tidak ini, atau misalkan mang parkir gitu. Mang parkir itu dimasukkan kategorinya di situ, padahal itu kerjanya untuk ormas. Nah, kayak gitu. Jadi ya pemerintah itu suka nakal nih kadang-kadang hanya untuk menunjukkan bahwa mereka rezimnya itu berprestasi, main-mainin data gitu. Ini ngomong-ngomong Bang Emok, Pak Guru, Bang Emok sejarah dari mana sih Bang Pelecit ya? Hah? Bang Emok itu Bang Pelecit kan? Itu teh jadi masalah atau jadi solusi sih di kalangan orang bawah? Berita-berita viral yang katanya si penghutang lebih galak dibanding si yang menghutangin itu rata-rata adalah si Bang Emok itu di video-videonya teh. Iya, emang si Bang Emok itu. Jadi ya mereka adalah pekerjaan yang ilegal sebenarnya, pekerjaan yang tidak boleh karena tidak terdaftar gitu kan. Kemudian bunganya tidak mengikuti BI. Kemudian tidak diawasi oleh OJK dan lain sebagainya, ya tentu saja ini tuh ilegal sebenarnya. Tapi kenapa ada? Ya karena ada yang membutuhkannya. Nah, cuman catatannya di sini adalah sama. Kita di sini bisa melihat bahwa masyarakat miskin, masyarakat kecil itu bukan semata-mata gara-gara nasibnya demikian, tapi emang gara-gara pola pikir dan pola hidupnya yang memang layak menjadikan dirinya tuh miskin gitu. Ya salah satunya itu adalah Bang Emok itu kan, nasabah-nasabah Bang Emok itu adalah orang-orang yang tidak bisa mengelola uang dengan baik gitu. Yang saya lihat mah gitu. Sehingga ya ngutang ke situ, kemudian terjadi konflik dan akhirnya si pengelola Bang Emok itu menaikkan bunganya lebih tinggi karena resiko tidak dibayarnya juga tinggi gitu kan. Jadi serba salah semuanya yang ada di situ tuh. Subsidi silang soalnya. Iya, subsidi silang. Saya tuh harus menaikkan bunga apa? Maaf, dah saya rugi di tempat lain banyak yang ya kayak gitulah. Jadi itu keberadaan Bang Emok itu adalah bukti bahwa pemerintah sampai sejauh ini masih belum berhasil untuk mensejahterakan rakyatnya dan belum mampu untuk memaksimalkan regulasinya. Aturan di Indonesia itu banyak. Indonesia itu negara dengan aturan terbanyak di dunia, tapi
pelaksanaannya. Aturannya doang. Iya, aturannya doang. Itu untuk bikin satu aturan itu bisa rapat berhari-hari, ngabisin konsumsi, terus ada jatah buat DPR, uang rapat dan sebagainya, di hotel mewah pula. Ya tapi setelah jadi mah ya udah weh, tiis gitu. Be aja balik lagi weh gitu. Jadi masyarakat jangan pakai Bang Emok. Masyarakat itu dilarang juga nggak bisa tuh, kalau lagi butuh gimana? Ya gitu ya. Tapi memang kalau nggak ke Bang Emok kan jadinya ke pinjol. Iya sih, sama aja ya. Iya sama aja. Berarti kuncinya mah ini teh beneran prosperity, kemakmuran ini. Kuncinya adalah itu pemerintah jangan berbangga hati dengan menaikkan angka lapangan pekerjaan gitu. Dan kebanyakan pekerjaan mah bukan mereka yang sediakan. Nih saya jadi YouTuber, emang mereka yang sediakan ya? Tidak. Viral di sosial media pernikahan anak SMP dengan mempelai pria yang merupakan siswa SMK. Pernikahan yang digelar di Lombok, Nusa Tenggara NTB tersebut menjadi sorotan hingga berujung orang tua dipolisikan. Pasangan yang menikah itu adalah perempuan dan laki-laki, tentu saja Desa Braim, Kecamatan Praia Tengah. Enggak, kenapa menikah? Karena adat, jadi tidak Adat. boleh saja menikah di usia, nikah semudah mungkin. Iya. Ini sudah pernah kita bahas di episode yang lampau ya, bahwa sudah menjadi kewalaziman di masa lampau bahwa orang itu menikah di usia muda. Di usia pubertas itu langsung dinikahkan. Alasannya apa? Alasannya sebenarnya pada waktu itu adalah untuk menjaga kestabilan populasi manusia. Karena manusia itu pada waktu dulu tuh gampang mati. Dan harapan hidupnya tidak terlalu tinggi. Udah dulu mah tidak ada vaksin. Iya, tidak ada vaksin, tidak ada apa-apa gitu. Jadi ya cepat matilah manusia itu pada dasarnya. Nah, untuk bisa mempertahankan jumlah populasi, apalagi dengan tekanan harus mengelola sumber daya alam dan lain sebagainya, maka orang di zaman dulu tuh menikahkan anaknya dalam waktu secepat-cepatnya, dalam tempo sesingkat-singkatnya, begitu ceritanya. Nah, maka ketika di zaman sekarang ada orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan tradisi, maka biasanya juga dia akan berperilaku sama. Jadi tradisi masa lalu juga boleh segini gitu kan. Nah, tapi kan sekarang zamannya beda gitu Baraya, tantangannya beda, kemudian sekarang juga semua atmosfernya itu juga sangat berbeda. Sekarang manusia sudah bisa bertahan lebih lama. Kemudian manusia juga justru untuk bisa bertahan lama harus memiliki jenjang karir dan jenjang pendidikan yang layak dan memadai. Dan itulah alasan kenapa negara kemudian mengharamkan pernikahan anak di bawah umur sekian tahun misalkan ya, kalau di Indonesia tuh ya 19 tahunan. Nah, di bawah itu dia tidak boleh. Ya kenapa seperti itu? Ya karena mereka sekarang kalau menikah di usia dini itu akan terancam hidupnya. Misalkan si perempuan, kalau misalkan di usia belasan tahun awal sudah menikah dan nanti misalkan dia punya anak, itu bisa mengganggu tubuhnya. Ya karena keterangannya rahimnya juga belum kuat dan lain-lain gitu. Iya rahimnya belum terlalu kuat gitu ya, atau misalkan ini terlalu terlalu beresiko lah. Ya bisa aja kuat gitu, cuman terlalu beresiko. Kemudian nanti si laki-laki juga nyari kerjanya di mana gitu. Ini dalam pernikahan yang paling tradisional di mana perempuan melahirkan dan merawat anak, kemudian si laki-lakinya kerja gitu. Nah, itu juga nanti si laki-lakinya kerja di mana kalau misalkan dia statusnya sudah menikah di usia sekolah dan lain sebagainya. Jadi pertimbangannya sekarang tuh udah beda, udah lain gitu. Jadi ya adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa pernikahan di usia dini itu sekarang sudah sangat tidak dianjurkan begitu. Apakah nanti itu bertentangan dengan tradisi adat? Ya banyak sekali tradisi-tradisi adat yang sekarang sudah tidak relevan dan harus kita akui. Yang harus kita pertahankan dan kembangkan itu adalah mentalitas yang baik dari setiap tradisi dan kebudayaan. Bukan wujud kebudayaannya. Kalau wujud kebudayaan itu nggak boleh dipertahankan. Karena dia dinamis, dia berubah gitu. Karena dia tidak menyesuaikan dengan... Ya, budaya yang bertahan itu adalah budaya yang berubah, budaya yang dinamis gitu. Coba misalkan gini lah, dulu ada ludruk gitu ya. Nah, ludruk gimana caranya supaya lestari? Ya diubah jadi OVJ gitu, opera panjapa yang kayak gitu. Nah, perubahan itu, tapi dengan esensi yang sama, itu kan bisa mempertahankan ludruk itu
atau ya wayang orang lah sebenarnya ya. Lenong. Ya itu atau lenong atau apa segala rupa itu kan bisa bertahan karena apa ya, karena dia berkembang. Coba kalau misalkan mempertahankan gaya lamanya ya nggak bisa. Ini contohnya kayak yang orang Jepang gitu ya, orang Jepang itu mempertahankan tradisinya tapi nggak bawa samurai kemana-mana juga, nggak dikuncir kemana-mana juga gitu. Produk hasil dari kebudayaan itu diganti, tapi mentalnya, soal kesetiaannya, soal kedisiplinannya, soal sopan santunnya dan sebagainya itu dipertahankan. Nah begitu. Jadi termasuk yang di Indonesia itu saya sedih, bahkan orang Papua tuh masih banyak yang perempuan-perempuannya potong jari hanya untuk meneguhkan bela sungkawa gitu kalau misalkan anaknya meninggal. Kemudian sama pemerintah masih dipertahankan. Alasannya apa? Alasannya adalah karena tradisi, filosofinya begini dan begitu dan sebagainya. Jangan, nggak usah lah, ngapain juga. Ada banyak orang yang mempertanyakan ini tradisi kok kayak gini, bla bla bla. Itu kan malah menjadi lebih buruk lagi gitu. Jadi kebudayaan itu yang kita pertahankan adalah mentalnya, bukan hasil jadinya. Gitu. Bahkan kades dari tempat si anak tersebut menikah tuh dia sempat melarang pernikahan tersebut tapi ortunya ngotot gitu. Oh, ortunya ngotot. Iya. Ya kita tuh masih nganggap anak tuh milik orang tua. Dan banyak yang bertahan dengan itu gitu, pikiran bahwa saya bebas memperlakukan anak saya kayak gimana juga gitu. Kayak kemarin kan saya mengkritik jangan sampai anak-anak yang masuk ke pesantren itu karena terpaksa gitu kan, jangan sampai dipaksa orang tua. Banyak yang ngeles, orang tua mah bebas lah membuat anaknya seperti apapun, itu kan tanggung jawabnya. Ya itu pikiran kuno Baraya, itu harus dirombak, itu harus diubah gitu. Jangan jadi orang tua durhaka gitu ya. Iya, ada gak sih orang tua durhaka gitu. Iya. Banyak cerita anak durhaka tapi orang tua durhaka tuh kayak tidak di blow up gitu. Karena kita tuh cenderung ke belakang, Kang Admin. Belakang tuh maksudnya gimana? Jadi gini, orang berpikiran maju itu orientasinya itu ke depan. Orang yang tidak maju berorientasi ke belakang. Ya namanya juga maju, jadi ke depan. Jadi contohnya gini, orang-orang bule itu berpikir tentang parenting, berpikir tentang bagaimana cara membesarkan anak dengan baik. Itu pikiran orang barat. Sedangkan pikiran orang timur berpikir gimana caranya agar si anak berbakti kepada orang tua. Si anak tuh didoktrin, diajarin cara berbakti kepada orang tua adalah gini. Sedangkan di barat yang didoktrin itu orang tua, bagaimana caranya membesarkan anak. Karena anak itu untuk masa depan. Sedangkan orang tua tuh untuk masa lalu. Nah kita mah mengajarkan untuk masa lalu. Makanya leluhur kita diagungkan, ditaburi berita-berita bohong. Leluhur kita tuh bisa terbang, bisa hilang gitu ya. Karena apa? Karena berorientasi masa lalu. Wah, nenek moyang kita tuh hebat gitu ya. Nah kalau misalkan orang-orang barat yang maju itu berorientasinya adalah ke depan. Nanti ke depan kita akan menciptakan ini. Tahun 2050 kita akan menguasai komputer kuantum dan sebagainya. Itu perbedaan antara masyarakat maju dengan masyarakat yang mundur gitu ya. Pak Guru, ini ada berita viral tentang polisi tapi kita bahas besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.